Untuk bentuk benda sederhana seperti suatu bola di mana momen dipol dinyatakan sebagai M sama dengan volume kali magnetisasi. Volumenya adalah 4/3 pi A3 4/3 pi A pangkat 3. M kecil itu adalah momen dipol, 4/3 pi A pangkat 3 itu adalah volume bola, sedangkan medan M besar itu adalah magnetisasi. A sendiri adalah jari-jari dari bola tersebut. Jadi kalau kita ingin mendapatkan medan B, medan dari dipol, bisa kita masukkan dari persamaan M kecil tersebut atau persamaan momen dipol tersebut ke dalam persamaan B sama dengan Cm dikali M per R pangkat 3, kemudian dikali suku yang ada di dalam kurung tersebut. Kalau diperhatikan, Cm tadi sudah disebutkan adalah konstanta magnetik. M itu adalah magnitudo dari vektor M kecil ya, M kecil. Sedangkan per R pangkat 3, R-nya adalah jarak antara titik pengamatan titik P, di situ digambar terhadap pusat bola. Oke, kemudian karena momen dipol vektor M itu memiliki arah, pastinya karena dia adalah vektor, arahnya adalah searah dengan magnetisasi atau arahnya sama seperti medan M, sejajar dengan medan magnetik utama. Tentu saja itu akan melibatkan sudut inklinasi dan sudut deklinasi. Mungkin nanti di 2 slide selanjutnya nanti akan ada pembahasan tentang sudut inklinasi dan sudut deklinasi tersebut. Kemudian apalagi yang perlu dibahas? Kalau diperhatikan dari persamaan dari medan B di ruas sebelah kanan itu kan ada yang di dalam kurung, ada 3 dikali M topi dot produk dengan R topi dikurangi M topi. Nah, M topi sendiri itu adalah vektor satuan dari M. Nah, apakah vektor satuan itu? Nah, saya pikir Anda masih ingat pada saat belajar di teori potensial berkaitan dengan vektor satuan. Demikian juga R topi adalah vektor satuan pada arah R. Oke. Kemudian kalau diperhatikan, Cm M kecil dibagi R pangkat 3 yang di depan itu adalah suatu besaran skalar. Jadi itu tidak ada arahnya, tidak ada, bukan vektor. Jadi tinggal dikalikan saja itu sudah dapat. Jadi dari sini seharusnya bisa dimengerti bedanya vektor M, kemudian magnitudo M kecil, vektor M kecil, kemudian M topi sendiri. Nah, saya pikir untuk benda dengan bentuk seperti bola ini masih paling sederhana dan cukup mudah untuk bisa dihitung. Sedangkan untuk bentuk infinite slab dan horizontal cylinder itu ada persamaannya yang bisa diturunkan sampai didapatkan persamaan numeriknya. Jadi nanti juga bisa dihitung. Mungkin sekilas berkaitan dengan infinite slab, kalau diperhatikan itu kan ada panjang tak hingga ditunjukkan dengan ujung yang bergerigi seperti itu, setebal T kecil itu adalah tebalnya. Ya, itu berkemungkinan bentuk model seperti itu akan dipakai untuk
untuk pemodelan untuk medan magnetik, paleomagnetik di kerak samudra, itu juga bisa dilakukan dengan bentuk body seperti itu. Oke. Nah, di gravity kemarin di kelas 14 kemarin kita belajar benda bola. Nah, sedangkan di geomagnetik kita juga sudah jelaskan demikian juga. Saya pikir keduanya akan relatif mudah dilakukan perhitungan. Jadi relatif mudah untuk bisa dilakukan perhitungan. Oke, itu hanya untuk atau penjelasannya dari slide ke-6. Mungkin dari tadi kita melihat di slide 6 ini banyak persamaan, mulai dari slide awal tadi banyak persamaan yang ditunjukkan, yaitu tujuannya selain untuk membuat lebih familiar, karena kalau dibandingkan geomagnetik dan gravity masih lebih sering kita melihat persamaan gravity. Kalau geomagnetik yang dipole kita mungkin masih sedikit jarang, dan juga persamaan yang terlibat dan juga medan yang terlibat, medan vektor yang terlibat itu ada beberapa, yaitu ada medan B, ada medan M, mungkin tadi Anda sempat lihat juga ada medan H. Nah, dari situ cukup banyak, dan apalagi ditambah kompleksitasnya dengan arah vektor. Jadi perlu diperhatikan terkait dengan komponen-komponen vektor ini untuk bisa melakukan perhitungan. Pada studi geomagnetik, pengolahan data seringkali dilakukan sederhana dengan 2 langkah. Biasanya cukup 2 langkah saja. Yang paling sederhana yaitu pertama melakukan pengaturan untuk variasi harian dari gangguan magnetik yang ordernya relatif lebih kecil. Yang kedua adalah koreksi untuk medan regional pada waktu yang bersesuaian pada saat survei, biasanya menggunakan model IGRF. Nah, ini ordernya relatif lebih besar dibandingkan variasi harian. Jika sebelumnya kita berhubungan di pengolahan data itu dengan simbol delta T untuk total field anomaly. Jadi setelah pengolahan data biasanya simbolnya kan delta T yang sudah Anda pelajari di praktikum. Nah, itu kita bisa lihat ada persamaan di slide ke-7 itu. Delta T sama dengan magnitudo vektor T, atau ya vektor T dikurangi magnitudo dari vektor F, di mana itu mewakili dari total field. Nah, ini hubungannya dengan nilai pengukuran atau nilai yang dibaca di lapangan atau T observasi. Kemudian vektor F, medan F itu adalah medan regional pada titik yang sama dari titik pengamatan atau titik observasi. Jadi dari persamaan ini mungkin hanya ditunjukkan bahwa delta T itu merupakan T observasi yang dikoreksi untuk komponen regional, sedangkan untuk koreksi variasi hariannya tidak ditunjukkan di sini atau tidak dikoreksikan di sini, diperhitungkan relatif kecil. Tapi bisa saja kita sebutkan ini juga sudah dikoreksikan, karena kalau kita baca tadi variasi harian itu merupakan suatu adjustment atau pengaturan untuk gangguan magnetik akibat variasi harian yang ordernya kecil. Nah, kemudian bagaimana hubungan antara persamaan medan B pada slide yang sebelumnya kita sudah lihat? Kita sudah banyak berhubungan dengan medan B tadi di slide-slide sebelumnya dengan delta T. Jadi karena delta T itu akan menjadi basis atau dasar diskusi pada
interpretasi data magnetik, maka penting kalau kita memahami jembatan antara medan B dan juga medan atau antara medan B dan delta T. Nah, dua persamaan terakhir di slide 7 tersebut itu kan kita bisa melihat persamaan medan magnetik B pada akibat dari suatu del dV-nya di situ. Nah, kemudian di persamaan yang terakhir terdapat delta T sama dengan minus Cm dikali F topi dot produk dari del di titik P dari integral R, kemudian kita punya di dalam integral itu ada M medan M dot produk dari del seper R dari dV. Del Q del di titik Q. Kalau kita perhatikan persamaan delta T dan B itu berbeda pada F topi ya. Jadi F topi sendiri tadi sudah disebutkan berulang-ulang adalah vektor satuan. Vektor satuan arah F dari medan regional. Jadi tadi kita juga berhubungan dengan vektor dengan notasi ada topinya. Ini juga kita menunjukkan itu. Jadi arahnya itu adalah sama di situ. Nah, arah dari medan regional ini berhubungan dengan inklinasi dan deklinasi.